Gagasan, sudut pandang, serta inovasi inspiratif, orisinal, dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, dikenal sebagai pulau yang memiliki jajaran pantai yang indah dan kaya akan potensi laut serta hasil perkebunan yang melimpah. Kabupaten Pulau Taliabu terus melakukan berbagai langkah dan upaya pembangunan melalui berbagai program prioritas. Meski kabupaten ini masih masuk dalam daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Lantas, apa saja langkah dan upaya seperti apa pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Bupati Pulau Taliabu, Bapak Aliong Mus. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bincang Kita. Pak, terkait dengan Pulau Taliabu, sebenarnya seperti apa sih Pulau Taliabu ini? Boleh dijelaskan secara singkat? Baik, terima kasih. Pulau Taliabu salah satu pulau yang terletak di Provinsi Maluku Utara, yang pemekarannya tahun 2013. Kalau sekarang berarti baru masuk ke tahun ke-10. Dengan luas lingkaran pantai kurang lebih 450 km. Luas keseluruhan Pulau Taliabu 3.000 km persegi. Kalau mau lihat lokasi dari sisi geografis, letaknya perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Dari Maluku Utara, saya sama Sulawesi Tengah, Banggai Laut, perbatasan wilayah provinsi. Kalau dari geografis sangat dekat dengan Kabupaten Lubuk Banggai dan Banggai Laut. Kalau untuk ke Ternate sendiri, jaraknya kalau pakai kapal umum 2 hari. 2 hari. Jauh juga ya ternyata kalau ingin ke sana. Berarti ini adalah kabupaten baru yang ada di Provinsi Maluku Utara ya Pak Bupati ya? Iya. Lalu potensi-potensi yang ada di sana seperti apa? Kalau di Pulau Taliabu pasti pariwisata laut udah pasti, pantai udah pasti. Terus ada juga kita pariwisata sungai. Punya banyak air terjun, punya sungai-sungai yang bagus-bagus. Selain itu potensi dari perkebunan cengkeh kita terbesar di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kalau lagi musim panen besar, kurang lebih 10.000 ton. Oh, banyak ya hasil panennya ya? Banyak. Terus juga dari sisi pertambangan kita salah satu tambang biji besi yang terbaik di Indonesia. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh Pemkab Pulau Taliabu untuk menjaga dan melestarikan potensi-potensi itu Pak Bupati? Udah pasti kalau sisi pariwisata kita harus melakukan banyak event dan promosi. Tentunya memerlukan peran media yang sangat besar. Apalagi ini daerah baru. Terus dari sisi pertambangan, harapan saya pengelolaan tambang itu harus juga memperhatikan lingkungan. Kalau dari sisi perkebunan, itu untuk cengkeh, trading langsung. Biasanya dari pabrik-pabrik rokok besar masuk ke daerah kami. Tapi kalau kita berbicara mengenai sosok Bupati Pulau Taliabu, sebelumnya Bapak adalah seorang pengusaha. Ya. Lantas apa nih yang menjadi alasan yang memotivasi Bapak Aliong akhirnya terjun ke dunia politik dan menjadi bupati pertama di Pulau Taliabu?
Ah, ini kalau mau diceritain panjang sebenarnya. Pertama-tama karena pengabdian terhadap daerah. Saya tidak dibayangkan ya, kalau sampai Pulau Taliabu tidak pemekaran. Mhm. Pasti lebih tertinggal lagi. Mbak tahu saya waktu jadi bupati, jalan aspal pun tidak ada. Kantor pun tidak ada. Mhm. Saya harus berkantor di kantor camat. Oke. Ini sebenarnya pengabdian terhadap daerah. Mhm. Sehingga saya mau terjun ke dunia politik. Berarti Bapak sebagai putra daerah Ya, asli dari Pulau Iya. Taliabu. Mhm. asli. Kemudian langsung terjun, kemudian menjadi bupati pertama yang Iya. ada di sana. Misi yang ingin Bapak lakukan di sana apa? Yang pasti kita termasuk daerah 3T, pendidikan nomor 1. Berikutnya infrastruktur. Lanjut lagi kesehatan. Ini yang paling penting karena ini kejadian untuk kesehatan ya. Kesehatan, kita kalau ada orang sakit kritis harus dilarikan ke Luwu Oke. yang Untuk terdekat. perjalanan lagi ya. Ya. Mhm. Dan itu kadang-kadang tertolong, kadang-kadang enggak. Jadi saya berpikir sumber daya manusia pasti nomor 1. Yang kedua, kita harus membangun infrastruktur karena semua lewat laut. Lewat laut ini butuh ongkos yang sangat besar dan juga ada tantangan kalau lagi musim gelombang tinggi. Mhm. Berikut lagi harus punya rumah sakit yang bagus. Untuk itu saya juga di sumber daya manusia ada beasiswa untuk para mahasiswa. Mhm. Mhm. Dan juga dari sisi kedokteran kita bikin juga beasiswa juga. Mhm. Kalau Pak Bupati kan sekarang sudah 2 periode. Ini adalah periode kedua. Program prioritasnya di periode ini apa Pak Bupati? Saya periode kedua, tapi kita jangan lupa Mbak ya, kita dipangkas harusnya berakhir tahun 2026, Mhm. karena pilkada serentak di 2024, kita berakhir di bulan Desember tahun 2024. Artinya udah sampai 10 tahun. Mhm. Terus yang berikutnya juga, kemarin seluruh dunia kena cobaan dari kesehatan COVID-19. Anggaran kita 2 tahun pun dipakai fokus untuk Kesehatan. kesehatan. Mhm. Tapi untuk di sisa terakhir saya, insya Allah di tahun 2024, fokus kami untuk membangun satu rumah sakit yang bagus. Yang berikut juga tuntaskan infrastruktur yang belum selesai. Oke, program prioritas kesehatan dan juga infrastruktur untuk di Pulau Iya. Taliabu. Menarik sekali kita berbicara mengenai salah satu kabupaten di Indonesia yang masih baru ya, Iya. yang ada di Maluku Utara. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Bupati, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Peredaran narkoba tak ada matinya. Baru-baru ini polisi mengungkap narkoba dalam keripik pisang dan cairan Happy Water. Bagaimana para pelaku mengedarkannya? Ada yang kenalin dari bisa diceritain kayak gimana telepon temennya? Kerjanya minuman stamina gitu. Minuman stamina. Temukan jawabannya dalam Sasaran, Rabu 22 November pukul 11 malam di Kompas TV. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan Bupati Pulau Taliabu, Bapak Aliyong Mus. Pak, Pulau Taliabu juga pernah mendapatkan penghargaan dari Mendikbud Ristek, Mas Nadiem Makarim, terkait dengan sumber daya
manusia, pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana khususnya di bidang pendidikan. Seperti apa terobosan yang dilakukan oleh Pemkab sebenarnya? Ya, di Taliabu sendiri kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu misi saya adalah sumber daya manusia. Untuk itu kami kemarin kan melakukan sampai selesai Mbak, melakukan program beasiswa kepada para mahasiswa yang khususnya juga mahasiswa kedokteran Mbak. Oke. Karena kita bisa bayangkan kalau kontrak dokter ongkosnya mahal sekali. Mhm. Dan kalau kita tidak sekolahkan kedokteran, ongkos kita besar sekali. Untuk itu, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin sudah ada 5 mahasiswa yang lulus dari sarjana kedokteran dan sekarang mereka lagi ambil koas. Nanti mereka ini semua akan balik ke daerah jadi PNS dan mengabdi di Taliabu selama-lamanya. Oke. Ini kalau enggak ongkosnya mahal. Satu dokter kita perlu per bulan kurang lebih sekitar 30-an juta satu orang. Kalau 2, 60. kalau 5 gitu. Itu belum tambah fasilitas lainnya segala macamnya. Oh, jadi ada terobosan program beasiswa ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Taliabu. Pulau Taliabu. Ya. Namanya seperti apa sih sebenarnya kondisi pendidikan yang ada di sana, Pak? Apakah semuanya sudah lengkap itu sampai ke jenjang SMA atau? Oh lengkap, kalau untuk pendidikan lengkap dan kemarin juga karena sekarang kita memasuki era digital, saya anggarkan untuk pembelian AnyBoard ini seperti papan seperti ini, seluruhnya ada di dalam dan bisa pakai Zoom meeting. Jadi cara belajar biarpun kita berada di daerah yang cukup tertinggal, tapi minimal sudah ada pengenalan terhadap sistem belajar yang pakai digital. Oke. Jadi aku beli dan dari kampus Unhair Ternate datang ke tempat saya, kaget. Kok kita lebih canggih dari mereka? Oke, jadi digitalisasi di dunia pendidikan juga ternyata sudah dilakukan ya Pak Bupati ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Pulau Taliabu di sektor pendidikan, apa yang menjadi tantangan selama ini dan menjadi kendala Pak Bupati? Kendala pertama sudah pasti infrastrukturnya, yang kedua sumber daya pendidiknya. Ya untuk itu harus ada yang kita bikin program untuk studi banding atau BIMTEK para guru, ini penting sekali. Penting karena zaman kan berkembang terus. Sistem belajar pun berkembang terus setiap saat di dunia. Jadi kita harus, guru-guru kita harus di BIMTEK. Kalau enggak, pasti ketinggalan Mbak. Apalagi di daerah saya seperti sana. Oh, jadi sudah dilakukan BIMTEK seperti itu untuk para tenaga pendidik yang saat ini menjadi tantangannya ya di sana. Kemudian kita tahu Pulau Taliabu ini adalah daerah 3T terdepan, terluar, kemudian tertinggal. Untuk keluar dari zona 3T, apa langkah dan upaya yang dilakukan? Banyak Mbak. Kalau mau keluar dari zona 3T pasti butuh waktu dan juga butuh anggaran yang cukup besar. Sekarang saya fokus membangun jalan lingkar Pulau Taliabu, pembukaan badan jalan Mbak, bukan keseluruhan pasti tidak sanggup, anggarannya kecil. Sudah sisa 25%. 25% lagi udah selesai pembangunan jalan lingkar. Tapi alhamdulillah kita sekarang dibantu oleh PUPR dari pusat. Ini juga berkat dari Kompas TV juga mungkin. Datang langsung ke Taliabu kemarin melihat situasi di sana dan selalu membuat berita yang memang itu nyata. Akhirnya sekarang efeknya dari pemerintah pusat akhirnya melihat langsung dan tim khusus dibentuk oleh Kementerian PUPR, tentunya pasti lewat Bapak Presiden Jokowi. Saya juga berterima kasih sekali mengirimkan tim khusus ke Taliabu untuk membangun total jalan lingkar dan jembatan. Karena kita setiap desa pasti ada jembatan. Jembatan paling kecil bentangannya 15 meter. Oke. Ada juga sampai 200 meter. Kalau ada 80 desa, 50 jembatan Mbak.
Ini mau bangun pakai apa kalau nggak diperhatikan oleh Jadi saat pemerintah ini pusat? kemudian pembangunan infrastrukturnya difokuskan kepada jalan dan juga jembatan seperti itu. Ya, dan juga pembangunan rumah sakit dan sekolah-sekolah, bangunan sekolah dan dalam kota kabupaten. Kemudian apa manfaat yang dirasakan nih oleh masyarakat di Pulau Taliabu atas pembangunan infrastruktur yang saya lihat ini masif ya dilakukan di sana ya? Itu seperti apa Pak Bupati? Ini aku kasih contoh. Contoh dari satu desa menuju ke desa satu. Mhm. Dulu belum ada jalan darat, jalan ikannya belum dibangun, harus memakai laut, Oke, harus menyeberang dulu. pakai longboat. Mhm. Pakai longboat, ongkosnya aja berapa? Mahal sekali, Mbak. Nah, kalau sekarang pakai motor pun udah bisa sampai ke ibu kota kabupaten. Saya rasakan sendiri masalah. Mhm. Laut di sana bensin nggak sama seperti Jakarta. Harganya mahal. 1 liter 20 ribuan, Mbak. Kalau butuh 20 liter berarti udah berapa itu? Kalau pakai motor, beli 2 liter bensin, udah nyampe kemana-mana. Oke, jadi saat ini aksesnya sudah jauh lebih Sudah mudah terbuka. dari sebelumnya seperti itu. Kemudian untuk Pak Bupati, kan ini Taliabu juga punya beberapa potensi ya, khususnya juga potensi laut seperti Ya. itu. Itu bagaimana untuk mengembangkannya? Kalau untuk potensi laut udah pasti sumber ikan yang sangat melimpah. Kita jarak dari untuk titik tuna itu cuma 12 mil dari daratan. Dan tahun ini kita mau membangun cold storage. Ini penting sekali. Kalau tidak ada cold storage, pasti kualitas ikan juga pasti jelek. Yang kedua juga kita punya terumbu karang yang bagus-bagus. Kebetulan saya juga hobi diving. Kemarin juga Kompas TV saya ajak juga. Oke, jadi ada di sana pariwisatanya juga sangat indah dan Iya, potensial natural ya. untuk dikembangkan. Kita masih penasaran seperti apa sih pariwisata yang ada di sana, kemudian pengembangannya seperti apa. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Peredaran narkoba tak ada matinya. Baru-baru ini polisi mengungkap narkoba dalam keripik pisang dan cairan Happy Water. Bagaimana para pelaku mengedarkannya? Udah kenalin dari bisa diceritain kayak gimana telepon temennya? Mau kerjanya bikin minuman stamina gitu. Minuman stamina. Temukan jawabannya dalam Sasaran, Rabu 22 November pukul 11 malam di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan tentunya saya masih bersama dengan Bupati Pulau Taliabu, Bapak Aliong Mus. Menarik sekali berbicara mengenai Pulau Taliabu ini. Ternyata juga menyimpan kekayaan alam yang indah khususnya di potensi laut ya, seperti itu. Pak Bupati, boleh dijelaskan untuk sektor pariwisata seperti apa di sana? Untuk sektor pariwisata sudah pasti kita harus banyak bikin event dan juga kita punya pantai yang bagus. Yang menarik ada Pantai Pasir Anjing. Kalau cairnya pasirnya, suaranya keluar seperti suara anjing. Oke. Wah, Pak Bupati, menarik sekali ternyata Pantai Pasir Anjing yang ada di Pulau Taliabu ya, yang ada di sana. Katanya dengar-dengar juga akan ada acara event akan digelar di sana. Itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Dalam waktu dekat kami pemerintah Kabupaten Taliabu akan buat event pariwisata khususnya di Pasir Anjing, karena
Ini pantainya unik dan orang juga belum tahu bahwa di atas Pasir Anjing itu ada 2 air terjun. Air terjun yang bagus sekali. Ini juga kita akan buka akses untuk menuju ke situ karena masih virgin, masih hutan. Oke. Jadi memerlukan pembangunan dulu sebentar dan pembangunan resortnya sehingga kita membuat festival itu lebih baik. Nama Karena acaranya apa, Pak? Ya? Nama acaranya apa? acara Festival Pasir Anjing. Oke. Nanti kan pasti kita akan undang juga dari Kementerian Pariwisata, mungkin juga dari tamu-tamu dari luar. Untuk itu kita harus siapkan resortnya yang bagus, yang rapi, semua harus disiapkan. Telekomunikasinya juga, karena di sana juga di Pasir Anjing sinyalnya juga kurang bagus. Ya mudah-mudahan segera dibangun juga BTS yang di sana sehingga kalau orang datang nggak bisa komunikasi repot juga. Oke. Jadi wisatawan nanti akan merasa nyaman, Ya, aman, bisa mengikuti festival Pasir ya Anjing karena akan dengan kita bikin sangat menarik ya, ya, dan asik. ada event-event yang pasti menarik. Untuk itu nanti saya mengundang seluruh wisatawan untuk datang ke sana. Bukan cuma Pasir Anjing yang akan kita tonjolkan, pasti juga akan ada juga mancing mania misalnya yang akan kita bikin biar ada event-event. Oke, pantai yang indah salah satunya adalah pantai Pasir Anjing. Iya. Ya. Kemudian apakah sudah banyak wisatawan yang kemudian berdatangan ke Pulau Taliabu dan mengetahui potensi-potensi ini, Pak Bupati? Kalau wisatawan luar sih belum terlalu banyak karena memang fasilitasnya juga di lokasi pariwisatanya belum siap. Kalau sudah siap saya yakin pasti datang. Yang paling terpenting kita sekarang adalah harus punya bandara, Mbak. Oke. Dan alhamdulillah untuk bandara sendiri sudah ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan tahun depan sudah mulai dibangun bandara perintis. Kalau ini sudah ada bandara, pasti nggak disuruh datang sendiri. Tentunya juga peran media sangat penting. Saya selalu berterima kasih sama teman-teman media, terutama Kompas TV yang kemarin datang ke sana. Ini efeknya sangat luar biasa. Mudah-mudahan masih mau datang lagi. Oke, kalau kita diundang kita datang lagi nih Iya, ke serius. Pulau Taliabu, kita melihat pantai-pantai yang indah yang ada di Kalau sana. kemarin Pak kan baru ya kurang lebih sekitar separuh ya yang kita liput. Nanti saya akan mengajak juga tim Kompas untuk turun biar kita keliling pulau biar semua dieksplor. Tapi langkah dan upaya untuk promosi Pulau Taliabu yang sejauh ini dilakukan seperti apa, Pak Bupati? Kita tahun depan, saya kan kemarin baru ke Spanyol, ketemu dengan Dubes dan mereka juga menawarkan kita untuk promosi di Eropa, khususnya di Spanyol, Prancis, dan Belanda untuk potensi kita. Dan kita tahun depan akan ke sana. Harus dikenal ke dunia, kalau enggak Betul. orang Indonesia sendiri pun kalau tanya Taliabu di mana bingung juga jawabnya. Oh, baru pertama kali dengar kayak gitu ya. Bingung juga. Harus ada juga promosi di kita sendiri dalam negeri. Tapi itu sudah dilakukan untuk promosinya. Ini sementara kita mulai melakukan. Dari kemarin di TV Kompas TV sendiri, ada juga media-media yang lain juga. Jadi bagaimana Pulau Taliabu ini dikenal dulu di Indonesia ya, Ya. Pak Bupati, kemudian keluar karena punya banyak potensi. Kalau tadi kan potensinya pantai, mungkin ada kuliner juga atau apalagi yang bisa dikunjungi ketika ke Taliabu? Kalau kuliner udah pasti kemarin saat acara HKG tempat kami sebagai tuan rumah, banyak kuliner-kuliner olahan yang dibuat oleh ibu-ibu PKK. Nanti kalau segmen ini panggil Ibu Ketua PKK biar dia menjelaskan. Banyak sekali makanan-makanan yang mereka olah dari bahan-bahan di sana. Tapi di sana berarti seafood-seafoodnya juga Kalau segar-segar. seafood pastilah. Jadi ini yang kemudian menjadi daya tarik ketika wisatawan ingin datang ke
Pulau Iya. Taliabu. Kemudian di saat ini sebagai Bupati 2 periode dari Pulau Taliabu yang masih dirasa masih menjadi PR nih yang harus dikerjakan, harus sesuai dengan target, itu apa saja Pak Bupati? Sudah pasti SDM, infrastruktur, dan kesehatan. Satu yang paling penting lagi, telekomunikasi. Ya, itu seperti apa di sana saat ini? Kemarin harusnya kita udah selesai, karena saya dapat pembangunan 49 BTS. Itu sudah cukup, lingkar pulau cukup, tapi kan ada masalah ya. Ada masalah, akhirnya sampai sekarang belum on. Sudah diuji coba 1 minggu, on terus mati sampai sekarang. Harapan saya sih segera dari Kementerian Infocom untuk mengaktifkan BTS-BTS itu. Oh, jaringannya berarti saat ini belum stabil. Belum stabil. Juga listrik. Oke, listrik seperti apa di sana, Pak? Kalau listrik kita baru menyala 25%. Oke, jadi masih ada wilayah yang padam, gelap seperti itu? Mungkin boleh digambarkan Pak Bupati? Bayangkan 80 sekian desa yang nyala baru 25% desa itu. Bukan lagi padam, gelap. Dan di daerah saya salah satu daerah yang listriknya sangat mahal. Karena masing-masing rumah harus punya genset. Oh, harus menyediakan genset sendiri? Genset sendiri, solar sekarang berapa? 18.000 atau 20.000. Dia satu hari harus beli paling sedikit 5 liter. Berarti udah keluarin duit 200.000. Nyala dari jam 6 paling sampai jam 11 malam. Harus mati lagi. Kalau sampai pagi harus tambah solar lagi. Betul. Berarti satu malam harus habisin uang minimal 500.000. Kosnya besar juga ternyata. Satu malam 500.000, Mbak. Kalau 30 hari berapa itu? Wah, ini udah 15 juta. Betul. Listrik 15 juta dalam waktu. Jadi harapan saya untuk PLN, kemarin saya langsung liput banyak udah dipasang fasilitas seperti tiang kabel, tapi sampai sekarang belum hidup. Jadi harapan saya kepada pihak PLN untuk diperhatikan, karena kalau tiang dan kabel sudah dipasang terus nggak diperhatikan selanjutnya nanti jadi rusak sendiri. Rusak sendiri kan investasi yang sangat merugikan. Betul sekali. Terakhir Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan Pulau Taliabu ataupun juga nanti ke depannya akan seperti apa? Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Saya mengundang untuk berkunjung ke Taliabu, biar melihat langsung daerah kami, khususnya para investor yang mungkin dengan acara ini punya minat untuk berinvestasi Taliabu, kita welcome. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati Alimus, Bupati Pulau Taliabu. Terima kasih telah hadir di bincang kita pada hari ini. Sukses selalu. Semoga nanti di Pulau Taliabu semakin maju, pembangunan infrastruktur semakin merata, pendidikan oke, semua sektor baik ke depannya. Dan kami akhiri perbincangan ini, saudara, bersama dengan Bupati Pulau Taliabu. Saya Wida Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh